Shalom, selamat bertemu kembali. Pandemi. Hari ini kita belajar enggak Bapak? Pernah dengar tentang new normal atau enggak pernah? Jadi ada istilah new normal. New normal itu maksudnya kita merubah pola hidup yang dulunya kalau dari luar kita nggak pernah tangan. Dulu kalau ketemu kita orang yang dari luar harus yang masih ya nggak langsung kan, nggak langsung tapi gitu. Setelah kita menulis harus kita biasa karena mau enggak mau enggak bakalan, kita harus merubah pola hidup. Enggak mungkin kalau ramas. Sekarang hampir tiap hari ramas. Kalau saya pulang kerja aja, saya mesti ramas dulu. Kenapa? Kalau dulu paling keramas seminggu bisa dihitung dengan jari ya. Ya karena rambut segini dikeramasin ya. Nanti rontok semua kalau nggak cocok samponya. Enggak ya, tapi hari ini saya rindu kita belajar menguasai diri. Menguasai diri dalam hal apa? Banyak hal. Oke? Siapkan Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Di dalam Mazmur 131, itu adalah Mazmur ziarah. Ya. Jadi Mazmur ziarahnya Daud. Mazmur ziarah yang paling pendek di antara Mazmur yang lain. 131 ada berapa ayat? Yang di rumah ada berapa ayat? Ada ya, 131. Sudah ketemu semua? Amin? Oke. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang berdiri. Yang di rumah juga bisa berdiri, biar kita sungguh-sungguh. Kita baca bersama-sama ya. Oke. Kita baca bersama-sama Mazmur 131, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar dan hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dan sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya. Jadi kita mau belajar tentang satu hal yang Daud alami sebenarnya. Ya. Coba perhatikan di ayat yang kedua. Ada dua hal yang nanti akan kita pelajari bagaimana cara kita menguasai diri di tengah pandemi. Di ayat 2 dikatakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Dan selanjutnya seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Bapak Ibu mungkin yang sudah punya anak, ya, kalau yang belum mungkin belum mengalami.
Yang sudah punya anak sudah tahu ya, bagaimana susahnya menyapih anak. Kalau zaman sekarang lebih gampang, bener enggak? Ya, lebih gampangnya kenapa? Karena sekarang ada susu formula. Jangan susu sapi, Bu. Kalau susu sapi nanti anaknya dibawa ke sapi. Enggak. Jadi susu formula. Jadi lebih gampang ya. Lepas dari ibunya tinggal dikasih susu formula. Kalau zaman dulu, ya mungkin zamannya kami ya, saya dan istri saya masih kecil, bisa mungkin sampai SD belum lepas dari susu mamanya, bener dah? Disapih itu dipisahkan dari susu mamanya atau ASI, sapih. Oke? Disapih itu ya, dulunya masih bayi harus ya dikasih susu ASI dari mamanya. Iya. Kalau zaman sekarang lebih gampang. Zaman dulu itu susah. Bahkan mungkin masih sudah gede, masih suka nyusu mamanya. Enggak, kalau zaman sekarang mah gampang, ya kan? Anak setahun 2 tahun sudah bisa disapih. Kenapa? Karena ada susu formula. Kalau zaman dulu susah, apalagi zamannya Daud. Ya, ketika Daud menulis ini sudah ada susu formula belum kira-kira? Ya pastinya belum. Kalau sapi ada, tapi nggak mungkin anaknya dikasih susu sapi. Bisa kembung-kembung dia. Ya, kalau zaman sekarang susu formula dari susu sapi diproses, akhirnya tidak mudah kembung, ya kan? Siapa di sini yang pernah ngalami minum susu murni langsung kembung? Biasanya ada kan? Langsung kembung-kembung perutnya. Aduh, tahan nih. Ya, karena memang ada beberapa orang yang nggak bisa menerima itu. Jadi di sini kita mau belajar. Disapih itu tidak enak. Kalau menurut anak-anak tidak enak. Dia akan merasa kehilangan. Dia akan merasa tidak nyaman, insecure. Ya, dia rasanya, aduh, nanti mama nggak menyayangi saya lagi. Iya toh? Yang dulu begitu nangis, oe, kasih susu. Ya, begitu masih nyusu kan gitu. Begitu lapar dia nangis, oe, kasih susu. Kalau udah gede, nangis, oe, kasih susu. Enggak kan? Ya paling mamanya bilang apa? Makanlah. Ya, kasih handphone kalau sekarang katanya. Lebih dahsyat lagi ya. Nangis, oe, kasih handphone. Nih. Sekarang susunya diganti handphone. Bisa enggak kira-kira? Enggak lah. Perkembangannya yang berkembang nanti apanya? Ya. Jadi susu ini adalah makanan utama. Makanya kenapa? Tujuan disapih itu biar bertumbuh jadi dewasa, dari bayi jadi anak. Dari anak jadi remaja. Setelah remaja jadi dewasa. Jadi memang tidak enak buat anak-anak. Pasti tidak enak. Dulu nyaman kan? Akhirnya setelah disapih pasti merasa, aduh mama saya sudah nggak sayang saya. Pasti itu. Makanya kenapa terkadang anak yang disapih itu pasti dia agak sedikit tidak enak hati sama mamanya. Bahkan saya dulu pengalaman ada ketika nyapih itu dikasih apa? Temu hitam itu loh. Apa? Bukan temu hitam, yang pahit, yang kalau temu lawak kan nggak terlalu pahit. Yang temu hitam itu lebih pahit lagi. Iya, sambil lotos juga bisa. Terus sampai ketawa kadang. Bahkan ada yang ekstrim dikasih apa? Balsem. Begitu gini nggak jadi karena apa? Karena panas. Tujuannya apa? Biar anak-anak ini menjadi dewasa. Bisa makan makanan yang keras, tidak tergantung kepada susu mamanya. Itu tujuan disapih, biar anak menjadi dewasa. Dan terkadang hidup kita juga kayak gitu. Kita pun saat-saat ini di tengah pandemi kita sudah sedang disapih sama Tuhan. Kita sedang diproses untuk menjadi dewasa. Yuk, cara menguasai diri di tengah pandemi, ada 2 hal. Yang pertama adalah dengan cara
pahami dan mengerti pendewasaan yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Pahami, harus ngertiin bahwa saat-saat pandemi ini adalah saat Tuhan memproses hidup kita. Yang dulunya kita enak, kemana-mana bebas. Bahkan kita hidup dulu normal. Sekarang beda lagi, harus new normal. Gampang enggak? Enggak gampang. Membiasakan diri yang dulunya kalau pulang ke rumah enggak pernah cuci tangan aja loh, susahnya minta ampun. Bener enggak? Mau jujur, siapa yang kalau pulang mesti cuci tangan? Oke, tadi yang datang ke sini, siapa yang begitu masuk gereja langsung pakai hand sanitizer? Weh, mantap. Harus. Iya, dari luar harus pakai. Itu adalah maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang baru. Yang mungkin kita enggak nyaman, benar enggak? Kita nyaman enggak ketika datang ke gereja terus kita enggak salaman dulu? Sebenarnya enggak nyaman. Saya sendiri pun enggak nyaman. Tapi ya mau gimana lagi, karena kita enggak pernah tahu. Kayak kami yang muda enggak pernah tahu loh, kapan kita ketempelan virus, benar enggak? Kita itu menjaga. Jadi ketika di masa pandemi kita harus pahami bahwa ini adalah proses Tuhan untuk menjadikan kita dewasa, maksudnya bisa memahami segala hal. Kita enggak jadi egois. Di tengah pandemi terkadang banyak orang merasa dirinya paling menderita. Oke. Ini ilustrasinya seperti anak yang disapai, pasti enggak nyaman. Terus anak ketika sudah mulai dewasa, akhirnya tidurnya dipisah sama orang tua, benar enggak? Ya. Kalau di budayanya orang barat, mereka dari segini sudah dipisahkan. Tapi kalau di kita, bahkan sampai gede pun terkadang masih suka tidur sama orang tua, dusel-dusel. Enggak ya Ki ya? Oh enggak, Kiki enggak kok. Malah dia pengennya tidur sendiri ya. Oke? Jadi terkadang enggak enak. Ketika anak-anak yang terbiasa tidur dengan orang tua, begitu dipisah, pasti enggak enak. Ya. Oke, perhatikan di ayat 2b tadi. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Disapih itu enggak enak. Pasti. Pemazmur melukiskan kasih sayang Allah itu seperti seorang ibu yang sedang dalam proses menyapih anaknya. Melepaskan anaknya dari air susunya. Saat anak itu bertumbuh dari bayi menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Di tengah-tengah pandemi corona ini pun kita diproses. Benar diproses, kalau disadari. Sekarang ibadah gampang enggak? Susah. Makanya saya juga sering katakan pandemi ini membawa dua sisi. Sisi baik sama sisi buruk. Sisi baiknya, orang yang rajin tambah rajin karena merasa aku harus dekat dengan Tuhan. Tapi orang yang enggak rajin, tambah males. Malesnya kenapa? Aduh, alasannya, enggak ada kuota. Aduh, nanti kalau ke gereja takut virus. Ya. Membawa dua sisi baik sama sisi buruk. Orang yang malas kerja seneng libur panjang. Tapi orang yang suka kerja bingung, omset tuh turun. Iya kan? Bingung. Banyak orang ya, yang dulunya enggak suka memberi, sekarang jadi suka memberi, benar enggak? Bahkan di kardus Indomie dikasih 1 jutaan. Tapi sisi yang lainnya, apa? Di kardus dikasih sampah. Ada tuh yang ngeprank sampah itu sampai urusan polisi? Ayo, dua sisi. Pertanyaannya buat kita hari ini, mau pilih sisi yang mana kita? Sisi yang rajin beribadah, sisi yang rajin berdoa karena kita benar-benar butuh Tuhan? Ataukah kita ngomong, enggaklah, saya kan masih bisa atasi semuanya. Enggaklah, semua nanti beres pada waktunya.
Waktunya siapa? Memang ini akan berjalan nanti selesai dengan sendirinya, tetapi itu enggak yang Tuhan kehendaki itu sekarang ini sikap hati kita. Kita mau kemana? Kita mau pilih yang mana? Kita pilih berharap sama Tuhan? Atau kita pilih tambah menyalahkan Tuhan, Tuhan kenapa kok ada corona? Kenapa kok Tuhan buat hidup saya susah sekarang ini? Semua susah. Bahkan kemarin di grup saya, ya grup sama istri saya juga, kami karyawan ex Immanuel atau Exim biasanya teman-teman bilang, itu pada ribut semua. Ini gimana pemerintah ini? Ada satu teman saya yang jadi ibu RT sama Pak RT, dia bilang, ini saja di kampung saya yang kaya raya, ada yang kaya juga minta sumbangan, katanya dia berdampak. Benar. Dan di sisi lain saya melihat kemarin dan hari ini ada orang-orang yang notabene tidak terlalu kaya, dia bilang, oh ya kasihkan aja sama yang membutuhkan. Kita mau pilih sisi yang mana? Kita mau pilih sisi egois, ya gak apa-apa, terima saja. Saya akan berdampak. Saya akan kena dampaknya, usaha saya akan kena dampaknya. Iya. Tapi di dalam kondisi kayak gini, Tuhan ingin kita jadi dewasa. Dewasa berpikir, dewasa menyikapi segala sesuatu. Rohani kita harus dewasa juga. Ya, jangan kita pernah nyalahkan Tuhan, Tuhan kenapa kok ini terjadi? Enggak. Segala sesuatu terjadi di hidup kita ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan, itu pasti membawa pendewasaan kita. Roh Kudus ada di hidup kita untuk menjadi apa? Ayo, menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi penolong buat kita. Roh Kudus ada di hidup kita jadi penolong. Kitanya yang jadi saksi. Nanti di doa malam saya akan membahas tentang apa sih tujuan Tuhan kasih Roh Kudus buat kita. Dan kita berpikir, oh Roh Kudus ada cuman buat saya, biar saya diberkati dan selesai masalah saya. Biar saya bisa suruh-suruh Roh Kudus jamah Tuhan. Ya. Ada mobil, tempel mobilnya, berkati, jadi milik saya, mobil sopo. Ada tanah kosong terus kita injek, ini tanah milik saya klaim dalam nama yang punya tanah. Enggak gitu. Roh Kudus ada buat kita untuk jadi penolong, agar kita jadi dewasa, bener gak? Roh Kudus ada untuk menjadikan kita jadi lebih baik, lebih kudus. Makanya ada namanya kekudusan progresif atau kekudusan proses hidup kita ini loh. Melalui siapa? Roh Kudus dan kerjasama kita yang mau diproses. Jadi jangan bilang hidup kekristenan tanpa proses itu jadi anak Tuhan yang gampangan. Hidup kekristenan itu pasti proses. Enggak ada namanya hidup kekristenan tanpa proses. Pertanyaan besar, ada Roh Kudus enggak di hidup kita? Karena ketika kita buat salah, Roh Kudus pasti akan ngomong, bener gak? Ngomong dalam hati kita, kamu salah loh. Mungkin saat emosi kita enggak sadar, tapi nanti ketika kita sudah berdiam diri, kita baru sadar. Iya, lah apa mau kok ngomong koyo ngono? Pernah enggak ngalamin gitu? Kita berbuat sesuatu atau ngomong sesuatu, akhirnya kita nyesel. Iya ya, kok bisa saya ngomong gitu? Ya bisa, karena lagi emosi. Oke, jadi proses hidup kita sekarang ini pahami. Oke, mungkin yang sekarang kerjanya sudah enggak selancar dulu, termasuk saya. Karena terus terang, customer saya yang di Jawa ini semua close sudah. Tinggal yang di luar pulau yang masih jalan. Order dari luar pulau yang masih jalan. Terutama yang ada satu customer saya itu di pulau terpisah dari Papua. Jadi pulau customer saya itu di Papua, tapi pulaunya terpisah. Ya. Jadi dia terpisah dari pulaunya Papua, jadi dia aman, tidak sampai kena pandemi.
Kalau masih di Kepulauan Papua mungkin masih ada, tapi ya bersyukurnya masih jalan sampai sekarang. Ada beberapa di Kalimantan juga jalan, nggak terlalu berimbas. Tapi yang di Jawa sudah benar-benar close. Dan banyak customer saya dari otomotif bilang, Pak, kami sudah 80% rumahkan karyawan. Coba bayangkan. Karena saya ada suplai untuk Honda Mobil, untuk dia cetak blok mesinnya, grupnya Honda Mobil, daerah Karawang. Itu aja dia bilang, berat Pak sudah. Makanya ordernya yang dulunya umpamanya 100%, dia tinggal 25% tok. Sampai ya sabar Pak, doakan semua kita kembali normal, Bapak usahanya bisa normal, semua karyawan bisa masuk kembali dan ordernya juga lancar di kami. Bahkan ada beberapa customer yang mundur pembayaran luar biasa. Hampir dulunya sebulan, sekarang bisa 6 bulan, 7 bulan baru. Ya. Jadi kita harus belajar. Di sini jangan kita merasa diri kita paling menderita. Enggak, ada yang lebih menderita. Ketika orang dewasa, dia akan melihat, iya, saya masih bisa bergerak, saya masih bisa berusaha. Jadilah dewasa. Oke? Di tengah pandemi harus kita bersikap dewasa. Orang yang dewasa itu selalu berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia. Selalu harapkan Tuhan. Ketika kita berharap bukan cuman kita terus kita ngomong Tuhan, tiap hari terus kita ngomong tapi nggak melakukan apa-apa. Itu bukan dewasa. Itu anak-anak yang merengek minta susu kepada orang tuanya. Kalau disapai harus berusaha. Benar enggak? Berusaha. Cari apa? Makannya sendiri. Berusaha. Siapa yang hari ini yang sudah seumuran 13 tahun ke atas masih didulang mamanya? Jangan lo ya. Harus berusaha sendiri. Karena sayangnya mamanya didulang terus. Begitu nggak mau makan, ya, begitu nggak mau dulang mamanya nggak mau makan. Demo aku nggak mau makan, nggak didulang mama. Ya itu belum dewasa. Umat Tuhan juga, jangan suka cuman maksudnya kita dijuju istilahnya ya, dijuju, diberi. Tapi saatnya kita hari ini memberi. Dari apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Tuhan tahu kok. Di sekitar kita mungkin ada orang-orang yang membutuhkan. Gak besar, gak apa-apa. Tapi atas kerelaan kita, jadilah dewasa. Ketika kita menghadapi situasi gini, kita perlu penolong, Roh Kudus. Ya. Oke, yang kedua. Dengan cara apa? Jaga hati, jaga emosi. Perhatikan ayat 2a. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Mazmur Daud ini mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga hati dan emosinya dalam menghadapi situasi yang sulit dalam hidup. Sulit. Daud merasakan sulit juga ketika dia merasa seperti anak yang disapih tadi. Enggak enak. Hari-hari ini kita juga enggak enak. Tapi mari jaga hati, jaga emosi. Banyak enggak hari-hari ini orang yang stres? Banyak. Banyak enggak hari-hari ini orang yang mudah marah? Banyak. Tapi bukan saatnya. Saatnya kita menguasai diri, jaga hati, jaga emosi. Jangan karena stres itu kita sedikit marah. Karena saya sering katakan juga, marah itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Tambah memberi masalah, memberi beban di pikiran. Orang marah itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Contohnya suami istri, ketika marah, selesai tidak masalahnya? Tambah parah. Tapi ketika kita ambil waktu, oke, kita ngobrol, tenang, minum teh dulu kalau bisa. Ya katanya, makan pangsit dulu biar lebih tenang. Diajak ngobrol saat makan kan lebih enak biasanya. Jadi itu. Masalah tidak pernah
selesai dengan kita marah. Oke? Ingat baik-baik, jaga hati, jaga emosi. Situasi sulit nggak akan selesai kalau kita marah. Nggak bakalan selesai. Saya jamin. Masalah ekonomi kita nggak akan selesai kalau kita marah-marah. Yang ada tambah kita stres. Menenangkan jiwa, menenangkan diri, itu lebih baik ketika kita menghadapi situasi kayak gini. Jangan tambah kita terus bingung. Banyak enggak orang sekarang yang bingung? Banyak. Ada enggak orang yang ketakutan hari ini? Ada. Sampai kemana-mana pun takut. Sampai kemana-mana takut. Enggak usah khawatir, tapi harus dengan pikiran yang jernih, pikiran yang baik. Kadang kita takut kelewat batas, akhirnya kita bingung sendiri. Nggak mau kemana-mana. Nggak mau ngapa-ngapain. Tapi ada yang saking pedenya, ya, malah tidak pakai logika. Keluar nggak pakai masker. Datang dari luar nggak cuci tangan. Sukanya ngumpul-ngumpul di warung. Oke, ya. Kalau di gereja, mungkin di tempat-tempat ibadah kita bisa tahu siapa yang datang ke situ, ya kan? Makanya kenapa di dalam lingkup kecil ibadah boleh, tapi dalam lingkup yang besar enggak boleh karena kita nggak bisa kontrol, ya kan? Hari ini saudara kita yang Muslim juga merayakan ibadah, merayakan Idul Fitri. Mereka pun juga membatasi diri, nggak ada yang di lapangan-lapangan tadi, jalan-jalan raya saya lihat nggak ada. Tapi harus batasi diri. Karena kalau di jalan raya kita nggak bisa tahu loh siapa yang datang. Orangnya dari mana kita nggak pernah tahu. Ya, jaga hati, jaga emosi, jangan mudah marah, kendalikan diri, agar kita bisa kendalikan situasi. Satu hal, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita adalah dengan kita selalu berusaha penuh dengan Roh Kudus. Minta kepada Tuhan, Tuhan tolong penuhkan saya dengan. Makanya kenapa buah roh? Ada satu hal yang sama, penguasaan. Mintanya gimana? Ya kita berdoa. Kita baca firman. Ketika menghadapi situasi, bawa dalam doa. Enggak tiap hari terus kita sepanjang hari berdoa, enggak. Kita harus bekerja, kita harus berusaha. Tapi ketika kita menghadapi situasi apa, kita harus kembalikan lagi. Tuhan ini gimana ya? Tolong aku. Ataukah kita pakai emosi kita ketika memutuskan sesuatu, oh enggak ini. Ini harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Atau kita lupa bertanya. Hari ini saya rindu, biarlah kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Bentar kita berdoa, minta Tuhan penuhkan hidup. Cari Roh Kudus itu bukan berarti Roh Kudusnya dicari, gini enggak. Tapi maksudnya kita mulai berserah diri, kita aktifkan Roh Kudus biar menguasai hidup kita. Jadi apa-apa kita coba kembali lagi, tanya Tuhan. Tanya Tuhan bukan berarti ketika kita mau beli snack terus kita ngomong, mau beli ini atau ini ya? Sebentar, saya tanya Tuhan dulu. Mau keripik atau permen ya Tuhan? Enggak lah. Tuhan nggak ngurusi kayak gitu. Ketika kita mau jalan ini, jalan kaki kanan atau kaki kiri dulu ya? Enggak gitu. Tuhan nggak ngurusi kayak gitu. Kalau Tuhan ngurusi sampai kayak gitu, waduh repot. Berapa susahnya nanti Tuhan ngatur hidup kita. Yang urusan yang praktikal, yang kecil-kecil itu Tuhan enggak sampai harus ke situ. Tapi keputusan besar ketika kita menghadapi dan kita ada di jalan buntu, Tuhan pasti tolong. Ketika kita mungkin sakit, kita butuh kekuatan dari Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Jangan lupa ada Roh Kudus di hidup kita. Hari ini saya rindu kita berserah kepada Tuhan, ya, agar kita punya kekuatan untuk menguasai diri. Kuasai diri dengan pahami proses,
pendewasaan diri, jaga hati, serta emosi. Dengan penguasaan diri kita dapat bertahan dalam menghadapi kondisi di tengah pandemi. Kita nggak bakalan mudah stres lagi. Kita nggak bakalan mudah mengeluh. Ayo, kita butuh Tuhan untuk menguatkan kita, agar kita bisa menguasai diri kita, menang melawan pandemi ini. Oke? Jangan kita merasa kita bisa mengatasi semua. Tuhan yang lebih bisa, yang akan kasih